Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Memang dinamika dalam menyusun tim yang kuat, solid, dan juga sesuai dengan rencana besar PSSI yang berulang kali saya sudah sampaikan bahwa roadmap yang kita ajukan ke FIFA itu kan salah satu yang memang FIFA apresiasi, bahkan menjadi percontohan di banyak asosiasi. Karena jelas di roadmap itu kita tidak hanya membangun tim nasional, perbaikan daripada tentu grassroots, perbaikan liga dan lain-lain, tetapi memang kita memerlukan individu-individu yang memang bisa menjadi bagian kita membangun daripada program-program besar kita ke depan. Dan memang salah satu figur yang terus kita coba bangun yaitu di sisi teknikal, karena memang kita memerlukan figur yang bisa menjadi bagian penting bagaimana membangun metodologi untuk kepelatihan, juga menjadi bagian kami mereview daripada tentu performance pelatih, berdiskusi juga dengan baik dengan pelatih tim nasional, juga mengoptimalkan pemain dari tingkat tentu yang amatir ke profesional, roadmap untuk juga talent pool tim nasional, dan juga mendukung wawasan dan rencana teknis dibandingkan beberapa negara. Nah, memang pada saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir memang menjabat sebagai sporting director di FC Barcelona yang terakhir tahun 2023. Nah, jadi ini juga saya sudah sampaikan ke Patrick Kluivert untuk bisa mulai berdiskusi, dan sepertinya sudah ada pertemuan antara Jordi Cruyff dan Patrick beberapa hari yang lalu, dan kita juga alhamdulillah tadi malam jam 3 pagi sudah tanda tangan dengan Jordi Cruyff, sehingga nanti dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara secara langsung dengan semua Exco BTN seperti apa rancangan besar dia, termasuk juga membantu pencarian technical director dan mereview semua tentu kepelatihan yang ada di tim BTN, tim nasional. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau mau tanya jawab silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tuk. Silakan teman-teman kalau bertanya. Jadi ini adalah penyampaian adanya technical advisor yaitu Jordi Cruyff yang akan masuk di mensupport PSSI. Silakan. Ya, yang barang dulu. Selamat siang Pak, selamat sore Pak Erik, saya Diego dari CNN Indonesia TV. Pak, kalau kita melihat di tahun 2017 itu kan Villanesia diluncurkan dengan pengaruh yang sangat kuat dari sepak bola Spanyol dengan Luis Milla. Apakah dengan Jordi Cruyff ini artinya kiblatnya akan lebih ke arah Belanda atau seperti apa Pak? Terima kasih. Saya bisa jawab karena kenapa kita mengambil Jordi Cruyff juga. Memang kalau kita lihat kan Barcelona salah satu klub yang
mempunyai filosofi bermain dan konsisten sampai hari ini. Dan Barcelona juga berhasil melahirkan bintang-bintang besar. Nah, kita lihat figur Jordi Cruyff setelah saya beberapa kali tentu mencari kandidat. Sebenarnya waktu itu juga saya sudah sampaikan ke Waketum dan Pak Zainuddin dan BTN Pak Sumardi. Sebenarnya kita juga hampir tanda tangan dengan dari Spanyol waktu itu. Cuman waktu itu kita ragu-ragu kalau sampai dalam pembentukan seluruh tim nasional ini dari technical advisor, technical director, tim senior, malah menjadi problem baru ketika masing-masing figur ini justru saling menunjukkan egonya. Nah, ini yang akhirnya menjadi problem yang baru buat kita hadapi. Nah, jadi justru ketika saya bilang Jordi ini salah satu yang kita cari sebagai technical advisor, di mana kita akan juga nanti bersama technical director, national coach team semua, ini kamu seperti apa? Jordi sendiri, saya rasa beberapa nama yang sudah di-hire itu saya punya hubungan baik. Makanya saya bilang silahkan mulai diskusi ya, dan nanti kedatangan ke sini pasti kita akan coba pertemukan dengan pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, karena salah satunya tadi yang saya sampaikan terpenting dia harus menjadi bagian dari PSSI BTN untuk mensupervisi dan mengadvise daripada semua rangka yang kita miliki di tim nasional ya, bukan nggak mungkin juga mengoreksi daripada apa yang kita sudah lakukan selama ini, termasuk mungkin filosofi sepak bola Indonesia. Nanti kita beri kesempatan dia untuk mereview lagi seperti apa gitu. Nah, memang kompleksitas yang saya selalu sampaikan bahwa mencari figur-figur ini untuk bergabung di Indonesia nggak mudah, karena kembali posisi kita untuk berbargain atau bernegosiasi bukan dalam posisi yang, ya mohon maaf, negara-negara yang sudah punya track record besar gitu. Ya, jadi ya ini kehati-hatian ini yang memang kita ingin pastikan individu yang bergabung ini benar-benar bisa punya mengerti kultur kita, kelebihan dan kita, kekurangan kita, dan termasuk juga komponen yang ada di tim nasional kita saat ini gitu. Jadi jawabannya saya tidak tahu apakah akan direview, apakah dilanjutkan, apalagi kebetulan Jordi Cruyff ini juga memang dari Belanda, tetapi merupakan bagian tim yang bermarkas di Spanyol cukup lama, dari pemain sampai juga terakhir di sporting director. Saya rasa jabatan yang tentu prestius. Dan saya juga apresiasi Jordi ketika interview dengan saya sangat serius. Bahkan saya ketika interview saya cukup, ini bisa nggak kita memberikan komitmen yang sama seperti yang diekspektasikan beliau ya. Jadi tapi saya pikir udahlah, ini hasil yang kita bisa dapatkan, dan nama ini punya pengaruh besar di secara dunia sepak bola. Jadi saya pikir ya ini pilihan yang terbaik saat ini, yang kita bisa alignment dengan seluruh komponen tim nasional kita. Oke, baik. Tadi ada Erik, sebentar. Ya. Direktur tekniknya siapa, Pak? Ini kita lagi cari. Oh, masih. Sebenarnya waktu itu ada beberapa figure yang pikir kita bisa maksudnya dalam tahap negosiasi itu bisa mendekati, tetapi ya kita lihat, mungkin saya juga mesti berhati-hati jangan sampai tadi ada hal-hal yang justru kontraduktif ketika kita mengumpulkan
nama-nama besar, tetapi sebenarnya kita belum siap. Nah, Jody Groove dari interview saya coba engage sebagai technical advisor, dan dia bilang abis ini kita akan lakukan ini. Dia sangat terbuka, bahkan ketika saya minta mulai berdiskusi dengan tim kepelatihan yang ada juga terbuka. Ini penting buat saya karena kita ini membangun teamwork ya, bukan membangun individual. Apakah ini Erick Thohir sebagai ketua umum, apakah ini Exco, tidak. Yang kita bongkar selama ini 2 tahun terakhir bahwa PSSI ini merupakan sistem yang dilakukan secara tim, bukan individual base. Memang ya saya sebagai ketua, saya minta kepada Exco untuk diberi kesempatan memimpin. Tetapi ya tentu beberapa diskusi kita sangat terbuka, dan ini penting dalam membangun tim nasional kita karena ekspektasi dari masyarakat makin tinggi. Ya, kalau kita lihat roadmap kita itu kan 2034 sebenarnya kita planning masuk World Cup. Tetapi ketika ada momentum 2026, apakah kita tidak agresif? Ya kita harus agresif karena momentumnya ada. Nah tapi problemnya nanti setelah 2026 apa? Apakah 2030, 2034, ya seperti apa? Sama mungkin banyak pihak kecewa dengan kita tidak tembus U20, ya. Tapi sebenarnya kan upaya-upaya yang kita lakukan sudah maksimal. Tetapi memang hasilnya belum ada. Tetapi apakah itu menurunkan daripada kemauan kita juga mendorong U17 kita masuk Piala Dunia? Jangan-jangan karena U20 gagal ya udahlah kita tetap mesti agresif. Ya kita harus coba tekan lagi. Coach Nova saya udah telepon, coach. Ini loh kita udah serius melakukan ini, tapi jangan jadi pressure gitu. Ya harus berbuat yang terbaik, harus coba kita mencapai target yang ada gitu. Baik, saya. Efisiensi. Ya kami kan selalu bilang untuk membangun program yang sustain itu perlu angka kurang lebih 1 triliun. Tentu bagaimana kita mendapatkan komitmen itu ya tidak bisa bergantung terus dari pemerintah. Seperti yang saya sudah sampaikan di tahun 2023 itu pendanaan dari pemerintah 120, kita bisa mendapatkan dana dari publik, dari sponsor, dari tiketing, dari TV itu kurang lebih 250-an. Nah tahun ini dengan program makin besar lagi, ya kita perlu 650-an, di mana dari pemerintah 220-an kita mencari lagi sisanya, ya 400 lebih. Kalau teman-teman ngelihat kemarin kenapa saya juga menandatangani tambahan sponsor dari sebuah mobil listrik, ya kan? Ya itu bagian kita juga berupaya untuk dapat pendanaan lebih, tidak tergantung hanya pendanaan pemerintah. Ya memang tidak mudah, ya tetapi ya sampai hari ini saya rasa 2 tahun terakhir semua program belum tersendat, ya. Tim putri masih juga sekarang TC di Jepang setelah tanding dengan Saudi, ya kita coba push karena ini yang tolong dimengerti oleh teman-teman media, kesuksesan sebuah program itu pun harus ada pendanaan. Dan jalan seiring dengan kepelatihan yang bagus, pemain yang bagus, dan juga bertahap kita membangun grassroots kita. Ya ini pilihan-pilihan yang kita harus lakukan ya. Tidak mudah, saya tahu ekspektasi masyarakat tinggi ya, tapi kita memang dalam membangun program ya harus satu demi satu, tidak bisa langsung kita jalankan semuanya dalam satu waktu, kecuali tadi ada duit 1 triliun, nah kita jalankan semua secara berlangsung. Nah masalahnya kan yang namanya pendanaan dari sponsorship pemerintah itu bertahap, tidak langsung diterima 1 triliun Januari. Ya sponsor ada yang bayar 3 kali setahun,
ada yang bayar 6 kali setahun, bahkan ada beberapa program yang harus berjalan Januari Februari belum ada pendanaan, ya kita harus jalan dengan berputar otak, ya bagaimana program ini harus tetap jalan. Ya, Alicia. Terima kasih, saya Agus Susila Pak dari cnnindonesia.com. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, apa sih Pak tupoksi yang diberikan PSSI kepada Jordi, dan apa bedanya tupoksi ini dengan direktur teknik nantinya yang belum ada selama masih kekosongan ini Pak? Yang kedua, dalam wawancara Bapak dengan Jordi ini, apa sih Pak yang membuat Bapak yakin, apakah itu filosofinya ataukah dia meyakinkan akan lahir Messi dari Indonesia misal Pak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga Pak, kemarin kita wawancara dengan Pak Menpora, katanya Coach Indra Safri ditugaskan di SEA Games, apakah itu sebagai asisten atau bagaimana? Terus pelatih U20 siapa sih Pak? Terima kasih. Kalau ditanya pelatih U20 belum ada, karena kita kan melepas Coach Indra Safri. Kalau ditanya pelatih U23 siapa? Sudah ada, namanya Gerald. Ya. Lalu apa tugas Jordi terpenting hari ini? Ya memang coba membantu memberi masukan secara teknikal dan coba memperbaiki daripada mengembangkan filosofi sepak bola kita, ya termasuk nantinya mencari direktur teknik buat kita. Karena ini yang saya sampaikan, dengan posisi kita seperti hari ini, ya kita tidak mudah juga dalam merekrut individu-individu untuk sekedar bergabung tanpa tentu tadi bagaimana kita membuat tim yang baik gitu. Ya, saya yakin dengan Patrick Kluivert bergabung, terbukti banyak asisten yang dia rekrut juga itu ya dengan standar yang tinggi. Bahkan ada beberapa pemain yang sebelumnya masih ada pertimbangan, ya, tetapi terus bahwa kita melihat ini kesempatannya makin besar, ya itu pintar. Nah di sini ya Jordi setelah saya interview ya kembali dia sangat detail, ya, dan pada saat ini kita perlu wingman yang memang tidak terjebak di day to day persiapan dari masing-masing tim. Ya, hari ini kan semua sedang fokus di masing-masing. Coach Mochi fokus, ini juga Coach Patrick fokus, Coach Nova. Ya kita perlu juga ada seseorang yang lebih independen untuk memastikan program ini bisa berjalan gitu. Nah hari ini sementara itu yang saya bisa janjikan. Saya rasa tadi saya sudah jawab bahwa kita lepas dari U20. Kalau ditanya tim pelatih U20 kita belum ada. Lalu kalau bicara SEA Games itu kan memang itu multi event yang memang pendanaannya full dari pemerintah. Jadi saya melihat langkah-langkah yang kemarin kita lakukan harus kita lakukan. Ya, memang itu bagian dari kita profesional melakukan tentu review, ya, dan tentu kita lihat apakah nanti pemerintah juga dengan reviewnya apakah akan mengirim tim sepak bola, apakah mungkin ada request tertentu yang bisa ini, ya kita nanti dengarkan dari pihak pemerintah, karena memang kalau multi event itu domain daripada pemerintah. Seperti misalnya contoh kalau kemarin kita lolos Olimpiade, pasti kan memang pemerintah punya budget buat Olimpiade. Nah kita di sendi-sendi yang lain yang kita lakukan hari ini gitu. Ya jadi kalau ditanya sudah ada komitmen atau keputusan belum, kita baru selesai melakukan review, melepas Coach Indra. Terus juga tidak benar Coach Indra mengambil U23 bahwa itu sudah ada Gerald. Ya, jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh. Ya, sekarang kita lagi fokus bahwa menambah technical advisor yang punya nama besar, track record yang baik untuk juga memperkuat tim kita. Jadi memang kita serius banget kita. Ya, silakan. Ada? Ya. Keputusan menunjuk Jordi sebagai direktur advisor, technical advisor, apakah ini membuat
salah satu strategi untuk merayu pemain keturunan lagi Pak? Karena Jordi kan punya nama besar juga. Tidak, justru mengambil Jordi ini untuk memastikan kesinambungan seluruh program, bahkan tadi mereview metode-metode kepelatihan yang hari ini dari PSSI sudah berhasil mendorong dari angka 3 ribuan menjadi 12 ribuan. Nah ini kan semua pelatih-pelatih ini perlu ada buku pegangan yang seperti apa yang kita mau. Ya ini yang kita kenapa sekarang dalam pembangunan grassroots tidak hanya pemain tapi juga pelatih menjadi prioritas. Ya kalau Jordi justru kita pakai buat merayu lagi pemain naturalisasi, ya tentu itu salah besar, karena itu ekspektasi yang kita diskusikan bukan seperti itu. Justru ekspektasinya bagaimana membangun grassroots dan sistem-sistemnya. Gitu. Ada? Habis? Oh, ada. Silakan. Saya dikit dari Indozone, mau nanya perihal tadi kan disinggung masalah grassroots, menilik dari kekalahan atau kegagalan kita di Piala Asia kemarin. Berarti kan kita butuh kompetisi grassroots yang berjenjang dan konsisten diadakan setiap tahun. Seperti kata Pak Erik pekan lalu akan ada Liga Putri juga 2027. Lantas saya ingin tahu bagaimana rencana PSSI untuk kompetisi kelompok umur yang berjenjang ke depannya. Dengan adanya hadirnya Jordi Cruyff juga kan akan membantu dalam mereview segala macamnya. Begitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya kan kompetisi grassroots sudah berjalan. Kalau kita lihat, nah ini juga kembali kadang-kadang sepertinya semua beban PSSI. Ya, ini bukan mengeluh, tapi realita bagaimana ekspektasi masyarakat ini lagi tinggi-tingginya. Jadi saya apresiasi kritik dan saran. Contoh, rumput. Oh, ini PSSI loh. Kan kalau kita lihat, kalau kita menyewa lapangan, yaitu berikut rumputnya. Gitu. Nah, sama ketika kita memberi kebebasan kepada liga, ya kita tinggal fokus bagaimana mempush liga menaikkan standar dan perwasitan, dan kita meng-hire perwasitan yang sangat profesional hari ini dengan ada Ogawa, ada Pratap, ada Daniel, semua kita nggak tanggung-tanggung, ya bahkan mendorong VAR. Nah di liga sendiri sudah ada yang namanya Elite Pro Academy yang sudah berjalan jauh lebih baik dari sebelumnya, Pak Waketum, Pak Marji ya, gitu. Bahkan di Elite Pro Academy Liga 2 pun sekarang sudah mulai dikembangkan. Nah sekarang kalau kita tanya apakah PSSI tidak mengembangkan Piala Suratin, Pertiwi, kita jalankan. Yang selama ini belum ada kalendernya kita lakukan. Nah tinggal yang kita lagi mau improvisasi mulai tahun depan, bahwa untuk Pertiwi dan Suratin ini yang usianya di bawah 17 tahun, jadi U16, U14 itu nanti fokus di daerah. Yang kita nasionalkan itu yang U17 ke atas. Nah hal-hal seperti ini ya memang jangan juga semua terjebak hanya tim nasional, liga, tanpa melihat apa yang sudah dilakukan untuk grassroots. Ya memang kadang-kadang overshadow karena beritanya nggak ada, terus tidak bisa ditonton, tetapi realnya ada, itu berjalan gitu. Nah jadi ini yang kita akan dorong, ya saya rasa sudah ada kesepakatan misalnya bagaimana Elite Pro Academy tidak bertabrakan jadwalnya dengan Piala Suratin. Belum ada loh selama ini. Selama ini kadang-kadang Elite Pro Academy main, Suratin main. Nah ini sudah ada jadwalnya. Nah tinggal apakah kualitas daripada Elite Pro Academy-nya yang di bawah liga bisa lebih baik, apakah Suratin lebih baik, ya itu tentu tupoksi masing-masing antara PSSI dan liga. Seperti juga bagaimana kalau kita menyewa sebuah lapangan, ya kita berharapkan fasilitas di lapangan itu juga sesuai dengan standar termasuk rumputnya. Nah hal seperti itu. Oke. Aulia dari Pandit Football ingin bertanya, tadi masalah Bapak bilang target ke Piala Dunia adalah tahun 2034. Nah itu kenapa rasionalisasinya, kenapa
2034 ditargetkan masuk Piala Dunia, dan langkah-langkah untuk itu kan sebuah mimpi besar. Langkah-langkah atau programnya supaya timnas bisa masuk ke Piala Dunia 2034 itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, kita punya target jangka panjang, menengah, dan pendek. Dan target-target itu tidak hanya yang saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan media, hanya target sesaat. Artinya apa? Oh, 2034 masuk World Cup, tapi tahun berikutnya gagal. Ya, kita ingin konsisten seperti banyak negara Asia yang konsisten masuk Piala Dunia. Kita bisa lihat, ya, kita jangan terlalu membandingkan Jepang lah atau Korea. Tetapi saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah kan lumayan punya track record itu. Apakah Iran, Irak, Saudi, termasuk Australia. Artinya kalau kita mau punya program yang sustain, ya kita harus juga membangun tidak hanya grassroots-nya, kompetisinya, termasuk timnasnya. Nah, timnas itu juga tidak cukup senior, mesti ada yang tentu U17, U20, U23 dan senior. Kebetulan momentum daripada kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada. Jadi sebenarnya di roadmap tidak ada 2026, cuman momentumnya ada. Nah, sekarang kita pertanyaan sebagai manusia, kalau momentumnya ada, kita berleha-leha atau coba mendorong momentum itu menjadi sebuah kenyataan? Pertanyaannya, ya pasti kita mau coba momentum itu. Nah, momentum itulah yang kenapa sekarang dari PSSI sangat agresif mendorong program tadi. Mendorong program bagaimana tim senior kita punya program yang baik, termasuk pelatih yang tentu baik. Tetapi sekarang nggak cukup di situ, saya mau dampingin lagi. Jangan hanya pelatihnya, tetapi grassroots-nya dibangun lagi gitu. Nah, ini memang sesuatu yang kompleks, yang tidak mudah, yang harus dijalankan secara bersamaan gitu. Ya, tapi momentumnya ada. Jadi bukan hanya 2034, plan ini 2034. Ya. Bukan kaleng-kaleng, debut spektakuler Sandy Walsh, pemain timnas Indonesia. Ini jadi starter, bantu Yokohama F. Marinos, menang telak 2-0 dan clean sheet di AFC Champions League. Kejutan, apa yang dia tampilkan? Siapkah dia menjadi andalan Kluivert di timnas Indonesia? Simak beritanya hingga selesai. Sandy Walsh, bek tangguh asal timnas Indonesia, baru saja membuat debut yang luar biasa bersama Yokohama F. Marinos dan langsung membuktikan kualitasnya dengan performa yang mengagumkan. Dalam pertandingan melawan Shanghai Port di AFC Champions League Elite pada Rabu, 19 Februari 2025, Sandy Walsh tampil sebagai starter dan bermain penuh sepanjang pertandingan, mengawal lini pertahanan timnya dengan sangat solid. Tidak hanya bermain disiplin, Sandy menjadi benteng kokoh yang membuat para pemain depan Shanghai Port frustasi, tak mampu menembus pertahanan Yokohama yang dipimpin oleh sang debutan. Dengan ketenangannya yang luar biasa di lini belakang, Sandy membantu timnya meraih kemenangan gemilang 2-0, sekaligus menjaga gawang mereka tetap perawan hingga akhir laga. Kemenangan ini sangat krusial bagi Yokohama F. Marinos karena mereka berhasil melaju ke babak 16 besar dengan status juara grup, mengakhiri fase grup di puncak klasemen dengan 19 poin, menggusur Kawasaki Frontale. Gol-gol dari Asahi Uenaka, 64 menit, dan Jun Amano, 69 menit, memastikan kemenangan telak ini yang membuat mereka siap menghadapi tantangan dari wakil Cina, Shandong Taishan, di babak berikutnya pada Maret 2025. Bagi Sandy, penampilan cemerlang ini bukan hanya sekadar momen pribadi yang membanggakan,
tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dengan performa impresif di level internasional, Sandy Walsh jelas telah menambah bobot dalam persaingan menuju pemanggilan untuk laga penting Timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Semakin tidak sabar menanti aksi selanjutnya dari sang debutan.